A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap berpuasa dan semoga tetap sehat. Anda sekalian soleh dan soleha, darin untuk pesantren kita hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang adab berdoa. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai hamba Allah selalu dalam kondisi yang lemah. Maka dari itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak doa dalam setiap kesempatan, meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan tanpa menyekutukannya. Doa adalah inti dari ibadah, dan barang siapa yang enggan berdoa, maka ia termasuk hamba yang sombong, yang merasa tidak butuh kepada Zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sekalian yang soleh dan soleha, kita semuanya sangat ingin doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu, hendaknya kita mengetahui dan memahami adab-adab saat akan berdoa. Adab-adab berdoa diantaranya adalah yang nomor 1, mencari waktu yang mustajab. Contohnya, pada hari Arafah, selama bulan Ramadan, saat Jumat sore setelah asar, waktu sahur, dan lain sebagainya. Yang kedua, memanfaatkan keadaan yang mustajab. Contohnya yaitu ketika perang, ketika turun hujan, ketika sujud, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Cara mengangkat kedua tangan yaitu dengan menggabungkan kedua telapak tangan, kemudian mengangkat setinggi wajah dan pandangan mata kita tidak melihat ke atas atau ke langit. Yang keempat, dengan suara lirih, tidak dikeraskan, cukup kita saja yang mendengarnya. Yang kelima, tidak dibuat bersajak atau tidak berpantun atau tidak berdoa sambil bernyanyi, karena itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Yang keenam, khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahu apa yang kita ucapkan ketika berdoa, menempatkan diri kita sebagai hamba yang sangat butuh kepada Allah, dan berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang ketujuh, yaitu saat berdoa kita harus memantapkan hati kita, tidak ragu-ragu dalam berdoa. Yang kedelapan, mengulang-ulang doa kita. Kalau bisa kita merengek-rengek atau menangis saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kita sedang sendirian berdoa kepada Allah, maka dianjurkan kita menangis, sering-sering mengulang doa ya. Untuk yang kesembilan, tidak tergesa-gesa dalam berdoa, yaitu dengan mengatakan, mengapa doaku kok tidak dikabulkan? Jadi ketika berdoa kita harus bersabar, karena doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak dapat di dunia, maka di akhirat Allah akan memberikannya kepada kita. Yang ke-10, mengawali doa dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan nama dan sifat Allah yang mulia sebagai wasilah atau perantara terkabulnya doa kita. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, memperbanyak taubat, sering-sering memohon ampun kepada Allah, karena itu juga termasuk sebagai tata cara dan sebagai perantara terkabulnya doa-doa kita. Yang ke-12, hindari mendoakan keburukan, baik itu untuk diri sendiri, untuk anak atau orang tua,
maupun untuk keluarga kita. Dan yang terakhir, ke-13, tidak memakan makanan yang haram dan tidak memakan makanan dari harta yang haram, seperti harta hasil mencuri, hasil membunuh, hasil dari riba, dan lain sebagainya. Karena makanan dari yang haram akan menjadi sebab tidak dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian soleh dan soleha, itulah 13 poin dari adab atau tata cara berdoa yang semoga bisa diamalkan setelah kita mempelajarinya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Ingat ya Ananda sekalian, kapan saja waktu yang mustajab ketika berdoa, dan bagaimana tata cara berdoa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaannya adalah, Ami ingin Ananda sekalian berdoa untuk 4 orang berikut ini. Seandainya tidak bisa dengan bahasa Arab, Ananda bisa berdoa memakai dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, doakan kedua orang tua Ananda. Yang kedua, doakan saudara atau saudari Ananda. Yang ketiga, doakanlah guru Ananda sekalian. Yang keempat, doakanlah sekolah kalian. Itu adalah pertanyaan dari Ami, yaitu Ananda berdoa untuk 4 orang tersebut. Atau untuk yang pertama untuk orang tua, yang kedua untuk saudara, yang ketiga untuk guru, yang keempat untuk sekolah Ananda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di-share di grup WA masing-masing.